pagi guys. Mau lagi di podcast hari esok. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini guys. Oke, kita sekarang di vlog berangkat kerja. Sekarang baru sampai Alam Sutra. Baru mau masuk Alam Sutra, tol Kunciran 5 dari arah Karawaci menuju Jakarta. Jadi kemarin itu tanggal 7 Mei guys, kemarin. Nah itu gue sebenarnya nggak siang-siang amat sih, biasa aja. Cuma kok gue sampai Jakarta tuh jam 9 gitu loh, sampai kantor. Biasanya yang jam paling telat tuh biasanya gue setengah 9. Nah kemarin itu gue jam 9. Jadi murni perjalanan habis dari nganter anak sekolah sampai kantor doang itu bener-bener 2,5 jam. Gila sih, kemarin macetnya parah sih kalau gue bilang. Ini kayaknya gue mau ambil Kunciran 5 aja, karena ada yang mau gue kerjain juga di kantor. Gue harus sampai kantor lebih cepet. Mudah-mudahan setengah 8 udah sampai Tomang, jam 8 udah sampai kantor gitu. Dan gue mau agak cepet sih guys, mau agak ngebut lah istilahnya ya kan. Ya gini lah guys, apa ya, lo mesti pinter-pinter lah ngelola hal-hal kayak gini ya kan. Saat jalur yang biasa udah lo nilai terlalu toksik ya kan, lo udah nggak bisa menyesuaikan aja. Kalau misalnya mungkin lo lagi nyantai, lo lagi apa, nggak buru-buru, nggak ada yang harus dikerjain segera di kantor gitu, dan nggak ada meeting, ya mungkin nggak apa-apa lo ambil jalur lurus gitu ya, lewat Meruya, lewat Puri, Bonjeruk, Jakarta. Tapi kalau lo lagi buru-buru ya lo mesti atur strategi juga gitu. Ya emang ongkosnya bisa 2 kali lebih mahal. Ini yang jelas tolnya aja udah 3 kali lebih mahal guys. Ya tapi ya gimana lagi ya kan. Kita harus ngeliat value mana yang lebih utama buat kita gitu ya. Kalau lo udah ada janji sama orang, berjanji meeting, janji ketemuan, ya itu kalau menurut gue ya, salah satu cara kita menghargainya adalah kita datang sebelum orang itu datang gitu. Dan kebetulan gue orangnya selalu kayak gitu. Gue orangnya ya cukup disiplin lah soal waktu, karena emang dari kecil gue apa ya, dibiasakan gitu untuk disiplin soal waktu. Itu penting banget guys, karena dengan lo disiplin, lo terbiasa disiplin gitu ya sama waktu, berarti lo terbiasa planning juga. Iya, itu otomatis sih kalau menurut gue ya. Misalnya nih, lo planning sampai kantor jam setengah 8 atau jam 8, ya pasti lo otomatis mikir strateginya gimana gitu. Gitu guys.
kan ada tujuan ya yang mau lo capai gitu. Gue mau sampai kantor jam 8 atau jam setengah 9 gitu. Ya lo harus tahu caranya gimana. Nah, kalau gue melihat tadi gitu, nah gini. Kalau gue ngeliat tadi, jalur satunya itu udah nggak visible ya kan. Untuk gue bisa sampai kantor jam 8 atau jam setengah 8 gitu. Sorry guys, agak katro nih terutama kalau jalannya bumpy. Oke, mungkin kita agak speed di sini. Kita lihat belakang dulu. Oke, gas. Itu guys. Gue ngegas di sini nggak harus pakai power mode ya. Ngegas pakai power mode tuh enak banget guys. Bikin nyandu. Lu kayak pakai turbo gitu loh. Jadi dia pelepasan bahan bakarnya mungkin agak lebih kebuka gitu ya. Jadi pembakarannya jadi lebih cepat, lebih responsif, sehingga ketenaganya juga bisa lebih besar. Itu kerasa banget. Ini gue di 120 ya kan. Apakah kita bisa sampai Tomang jam setengah 8 gitu ya. Hari ini genap. Apakah benda utama udah sengantri itu? Karena gue lihat udah mulai banyak ini guys, banyak yang ngambil alternatif ke jalur sini gitu loh. Jalur utama tuh lewat Karang Tengah tuh udah kacau. Nah, ya akhirnya apa? Kos kita jadi lebih mahal. Living cost kita jadi lebih mahal. Karena gue bayar tol lebih mahal ya kan. Bensin pasti lebih mahal. Makanya guys, lo harus punya skill, increase your value, ya kan? Always increase your skill. Lo mau ngerjain apa, nggak usah dari hal-hal yang besar-besar gitu loh, dari hal-hal yang kecil-kecil, tapi lo tekunin, lo kerjain gitu. Contoh nih, jualan kaos gitu ya, lo suka gambar, terus disablon, di print, di kaos, terus itu lo jual. Itu aja, itu udah bagus banget. Konsisten tapi ya, pakai brand lo sendiri. Pelan di 110 sekarang, pakai brand lo sendiri. Jadi brand apa namanya, Zenix sebelah gua gas, dia ikut ngegas. Sendiri konsisten nggak apa-apa, jualan 1, 2 gitu ya, tapi dibantu promo gitu, dibantu sama promonya nggak usah maksa, yang murah-murah aja di IG, mulai dari yang 100.000, 200.000, saya dapatnya aja, yang penting konsisten gitu guys.
kenapa di jalur kiri ini lebih lancar gitu, lebih cepat. Gue bisa lari 110, di kanan nggak bisa. Lihat antriannya di kanan. Wow, feeling gue lihat di depan, kayaknya benda utama udah cukup padat juga deh. Jimny JP74. Kalau Estilo kan mobil lama yang digoreng, ini mobil baru yang digoreng ini nih. Yang barunya mahal, secondnya lebih mahal. Dan padahal nggak bisa dibilang rare juga gitu, cuman emang lucu sih bentuknya. Jadi dia mobil komuter yang unik lah gitu. Ya mobil-mobil irit dalam kota ya kan, tapi lo apa ya, beda lah tampilannya kan. Seharga Fortuner nih guys. GR TR di 2022 kali ya, masih ada ya TR di 2022 atau udah GR semua? Gila lah, mahal banget mobil. Tapi ya dilihat juga nggak ngebosenin ya. Gue belum pernah naik ke dalamnya, belum pernah pakai, gue belum pernah pakai, gue belum pernah. Jadi gue belum bisa komen soal kenyamanan. Tapi ya kalau untuk dalam kota sih nggak perlu yang gimana-gimana ya. Kenyamanan tuh kan buat luar kota, perjalanan jauh sama keluarga gitu ya. Kalau buat dalam kota, menurut gue sih buat lo pemakaian sendiri gitu ya, sendiri maksudnya lo sendiri gitu, nggak sama keluarga. Gue oke aja gue kalau pakai Jimny, keren, maskulin ya kan. Nah, bentuknya maskulin banget, dan dia kan memang gennya gen maskulin dari dulu untuk keperluan off-road. Gue pengen pakai Jimny yang lama-lama, cuman nggak ada yang matic. Katana yang lama-lama itu, wah, ada nggak yang matic deh? Gue nggak tahu sih. Tapi setahu gue nyari-nyari di OLX gitu, di marketplace, nggak ketemu gue Jimny zaman dulu yang matic tuh. Gila, cowok banget. Keren sih. Coba kalau ada yang matic zaman yang punya dulu, yang dulu gitu ya, pasti harganya kan udah, maksudnya ya, kalau sekarang tuh Jimny kotak gini ya, yang lama, yang katana gitu, itu range-nya dari 60, 70, 80. Gila ya, untuk ukuran mobil second tuh lumayan loh, lumayan banget itu, mahal. Padahal Jimny itu tahunnya tua-tua, yang katana yang lama ya, tahunnya tua-tua. Dia setara sama Yaris Bapau harganya. Yaris Bapau tuh kan di harga Uslo. Bapau tuh yang harga 2006, 2007 itu di harga 80 sampai 90. Itu pasti ada, pokoknya 80 sampai 100 lah. Paling murahnya di atas 75 lah. Di atas 75.
ada yang Matic, mungkin gue milih Jimny Matic kali daripada Yaris Bubble. Besinya tuh kayak lebih plat-platnya tuh lebih tebel aja gitu ya kan. Ya mobil off-road dan banting-banting. Dan jangan berharap kenyamanan di sana. Tapi dengan bumpernya yang beneran itu ya lu pede lah kalau buat nyerobot-nyerobot ya kan. Masih aja diributin guys, ijazah palsunya Pak Jokowi sama pemakzulan wakil presiden. Nih, udah lumayan padat, ya kan? Tapi kalau gue mungkin kalau Jimny yang baru ya, nggak pilih warna hitam sih. Putih lah, atau yang hijau atau kuning gitu. Bawa ke pantai gitu. Itu army green army. Begitu ya, ini mobil aksesorisnya tuh banyak banget gitu loh, mau lo bikin kayak gimana juga ada. Fender, palang, apa lagi, grill, paling banyak grill ya. Thank you bos, seneng gua kalau ada orang ngasih jalan. Kalau di persimpangan, di jalan yang ketemu gitu guys ya, dari 2 jalur ke 1 jalur, gue pernah bahas juga sih di vlog gue sebelumnya. Itu ya mbok ya, lu tuh gak usah dikasih tahu gitu ya, lu sadar sendiri gitu. Maksudnya jalannya cuma 1, yang butuh 2, ya udah gantian aja, masuk 1, jalur kita masuk 1, jalur dia masuk 1, gantian gitu loh. Jangan gak gantian. Ada loh orang-orang nih ya, contoh nih, dia kan harusnya gantian ya, 1 kanan 1 kiri, 1 kanan 1 kiri. Yang kanan nih depannya udah maju, dia ikut maju di belakangnya kayak nggak mau dipotong gitu. Gue kadang-kadang, lu ngalah 1 mobil pun lu nggak jadi lebih cepat gitu loh, nggak jadi lebih lambat. Tapi lo kalau ngikutin prinsip gantian gitu, kita tahu budi pekerti lo tuh bagus, ngerti, paham gitu loh, attitude-nya positif. Gak apa-apa kita tuh jadi negara yang GDP-nya rendah lah, nilai rupiahnya merosot lah. Yang katro-katro lah pokoknya, banjir lah, apalah. Tapi kalau kita respect gitu ya di jalan, kita punya attitude yang bagus gitu, itu ya kita sebagai human, sebagai manusia ya bernilai aja gitu, ada value-nya. Emang ada sesuatu yang nggak harus dinilai dari angka gitu, ya kan? Itu harus lo jadiin prinsip guys. Kalau macet, kalau apa, prinsip di antrian gitu ya, emang
emang harus gitu, gantian. Misal lo parkir gitu ya, ketemu jalurnya, ketemu gitu ya, udah gantian bayarnya, loketnya gitu loh. Jangan yang depan maju lo ikut mepet maju kayak nggak mau dipotong gitu. Kan sering lu di parkiran mall-mall gitu kan, menuju ke loket pembayaran parkir tuh kita jalannya itu jadi satu gitu ya kan, entah dari jalur parkirnya gitu kan, itu jadi satu. Ya itu nggak usah dikasih tahu lagi guys, nggak usah. Dan orang-orang di depan kita tuh nggak usah, di samping kita tuh nggak usah minta-minta gitu loh. Maksud lu tahu sendiri lah gitu. Makanya gue bilang kita tuh Indonesia tuh mulailah dengan mentality yang positif, gestur yang baik gitu ya. Karena mungkin ya lama-lama secara otomatis, secara efek domino, attitude kita di semua aspek kehidupan jadi lebih bagus gitu. Mungkin dia buru-buru guys, nggak usah apa namanya, nggak usah ngejudge. Gue juga sering nggak bahu jalan guys. Keren, scaffolding, gila ya. Jadi gue tuh ada rencana guys. Gue sekarang tabungan nggak banyak amat sih. Ya cuma buat ini aja, memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Lebihan aja lah, bukan dibilang uang dingin nggak kepake, juga kepake, uangnya kepake. Cuman ada lah gitu kan. Kalau lebihan 2 juta, 3 juta, 5 juta gitu ada. Nah, gue tuh punya tanah di Jogja gitu kan. Gue rencana tuh bingung lah beberapa opsi pilihan. Ini tanah, cara naikin value. Gue sih sebenarnya ini lokasinya bagus banget guys, di pinggir jalan. Dan kalau sekarang kan Jogja tuh kan di kota tuh udah lumayan tinggi lah harganya kan gitu. Dan sekarang orang kebanyakan jual tanah atau beli tanah itu di Jogja atas, di dekat kampus UI terpadu lah, di Jalan Kaliurang gitu ya. Atau ke selatan di Bantul, pokoknya melebar lah dari kota Jogja gitu ya, utara selatan barat timur. Nah gue tuh kemarin kebetulan masih dapet, ya nggak jauh-jauh dari ring road lah, masih jakal kilo 6, kilo 7. Jadi ke ring road tuh cuma 1 kilo gitu. Jadi masih bagus, lokasinya masih bagus. Dan kuncinya adalah pinggir jalan gitu. Ini lokasinya oke banget sih, buat usaha oke, buat kos-kosan paling oke, buat guest house the best. Gitu guys. Tapi ini ada tapinya nih. Kalau lo bangun guest house ya kan,
atau lo bangun kos-kosan. Itu biayanya nggak sedikit. Kondisi sekarang nih, bulan Mei 2025, bangun rumah itu per meter perseginya di harga 3,5 juta rupiah. Gampang banget kan hitungnya. Jadi kalau lo mau bangun bangunan sebesar atau seluas 100 meter, ya harus ada dana 350 juta. Kalau lo mau bangun luasan 200, 700 juta gitu. Gitu guys. Nah, gue nggak ada duit 350 juta atau 700 itu, gue nggak ada. Ya kan? Dan gue pikir untuk ngedapetin return misalnya 20 juta sebulan gitu ya, untuk sekarang kayaknya gue nggak mau gitu ngeluarin uang segitu, kecuali benar-benar ada uang dingin gitu ya. Mungkin tabungan gue 3M gitu ya, kepake 700 buat bangun guest house, ya oke lah gitu kan. Tapi gue nggak ada duit segitu gitu. Nah, gue rencana mau bikin, ya sebut aja kedai lah ya, atau coffee shop gitu, tapi yang sederhana gitu ya. Sederhana lah, nggak yang arsiteknya itu keren gitu ya. Dan gue juga nggak mau ngambil franchise karena konsepnya gue mau kopi gue tuh hasil mix gue sendiri gitu loh. Beannya ya mix kita sendiri, jadi punya ciri khas lah gitu guys. Nah, kemarin itu gue sempet gue sempet berencana mau gue pagerin dulu kan itu tanah, ya kan, mau gue pagerin dulu. Lo tau itu kan panjangnya itu lumayan panjang guys, panjang itu 26 meter, lebarnya 9. Nah, lo tau bikin pagar panjangnya 26 meter berapa tau? Gue tuh ada ini guys, ada arsitek sama kontraktor gitu. Jadi dia gabungan jadi satu, arsitek terus dia ngerjain project gitu ya, project rumah gitu. Nah, gue minta dia bikin estimasi kira-kira kalau bikin pagar buat lokasinya di sana gitu ya, panjangnya 26 gitu, berapa? Lo tau pagar doang, pagar itu 52 juta guys. The best ya. Bukan salah yang itu, enggak, emang pagarnya panjang kan, pengennya dari tembok ya kan, bukan pagar kayu, dari dari batu bata gitu loh. Itu 52 juta ya kan, dan dengan dana yang segitu banyak lu belum dapat return apa-apa karena belum jadi, ya kan, karena baru dapat pagar doang. Gitu.
sebenarnya tujuan gue tuh ini guys, apa namanya, ya harus bisa mensiasati. Jadi tujuan pagernya dapat gitu ya. Pagar kan tujuannya batasin melindungi gitu. Tapi kalau sementara nggak bisa tembok ya yang ada aja dulu lah ya kan, kayak kayu, entah gimana caranya ya kan, kayak kayu aja dulu, entah gimana caranya gitu kan. Yang penting tujuan gua kan mau bikin coffee shop, kedai kopi kayak warkop gitu. Nah maksud gue tuh kita siasati, kita bikin dengan anggaran yang lebih terjangkau gitu ya, tapi jadinya bagus gitu maksud gua. Oke, sekarang 722 kita naik di flyover yang ke arah Cawang. Apakah 730 bisa sampai sana? Tomang maksud gua, harusnya bisa sih. Gila ya, gua harus muter sejauh ini dengan tol yang 27.000 tambah berapa tuh tadi ya, nggak ngeliat nih. Kalau 20.000 aja udah 400% lebih mahal loh gak dari yang seharusnya, belum bensin. Hancur gitu guys. Bikin pagar yang estetik gitu ya, dari kayu aja, pakai kayu pakai kayu bekas rumah juga nggak apa-apa kalau gua. Nanti dibikin vertical garden, cakep ya kan. Emang itu challenging sih, challenging. Setengah jam guys gue dari apa namanya, dari tadi kan gue mulai bikin vlog sebelum Alam Sutra ya kan, ingat kan, sebelum Alam Sutra, sebelum Kunciran 5. Sekarang ini udah mau Grogol. Bingung kenapa tol ini nggak nyambung tol Jakarta Tangerang ya. Jadi lo kalau mau masuk tol Jakarta Tangerang lo keluar dulu di Grogol, habis itu masuk lagi ya. Praktis. Ioniq BYD. Kondisi yang sangat berbeda guys dari 5 sampai 10 tahun yang lalu, waktu kita belum kenal apa itu namanya EV. Terus gue kemarin jadi gini, sekitar tahun 2000 berapa? Tahun 2000 gue terakhir di Palembang itu 2013. Nah, sekitar tahun 2013 itu gue pernah waktu itu
kesempatan gue ke Jogja kan. Gue ke Jogja nih, ya kan. Gue ke Jogja karena gue buru-buru gitu kan, buru-buru naik pesawat. Nah waktu gue turun, gue inget banget tuh, waktu itu gue naik mobil ke rumah mertua gue. Ini kayaknya pas gue mau berangkat ke bandara, ya kan. Waktu itu bandara masih di Adi Sucipto guys. Dari rumah mertua gue yang di Kentungan tuh cuma 10 menit, cuma 15 menit. Nah macetnya dari Grogol ke Tomang, ya kan. Waduh, yang mau masuk tol, yes, sudah mulai padat di Tomang. Sampai kita Tomang 7.30 guys, nih 7.26 nih sekarang nih. Nah waktu gue mau naik mobil ke bandara, dompet gue tuh jatuh. Dompet gue beserta isi-isinya guys, KTP, SIM, ATM, itu yang paling penting. Jatuh. Mateng deh gue dalam arti gue, ya kan. Terus jalur kiri, jalur kanan lagi. Kanan aja dulu. Ya udah. Terus waktu itu gue lupa gue bisa check in tuh gimana gitu ya. Pakai apa? Mungkin pakai SIM atau pakai KTP yang waktu itu gue nggak taruh di dompet gitu. Nah gue inget banget tuh, di dompet itu ada uangnya 300.000. Jadi ini kejadian udah 12 tahun yang lalu guys, tahun 2013. Dompet gue jatuh, ada uangnya 300. Udah tuh, gue udah naik pesawat, balik gue ke Palembang. Nah gue sampai di Palembang, itu ada yang nelfon gue. Dia bilang gini, bukan nelfon apa SMS ya. Waktu itu kan belum ada WA ya kalau nggak salah ya. SMS inget gue tuh. Nelfon ini dengan Mas Fikri ya gitu. Dengan Pak Fikri apa Mas Fikri gitu. Terus gue bilang, betul Pak. Ini dengan siapa? Gue bilang gitu kan. Dia bilang, ini di Jogja nih guys. Ini mas, saya yang nemuin dompet mas, dia bilang gitu. Wah anjir, gue seneng banget guys. Seneng banget gue, asli. Ada ya orang, biasanya tuh kan kalau copet atau nemu dompet itu diambil aja duitnya terus dibuang gitu ya. Ini enggak, niat gitu, dia nelpon terus balikin gitu. Terus gue bilang, nih mas tolong dikasih aja ke kakak saya, gue kasih nomor HP-nya abang gue kan. Terus gue telepon abang gue kalau mau ada orang yang ngebalikin dompet gitu. Gue kasih nomor telepon abang gue, dia kontak abang gue, janjian. Terus gue bilang sama abang gue, bang tolong cek. Akhirnya bener tuh, mereka ketemuan. Terus gue bilang, bang tolong cek dong di dompet gue tuh bener nggak masih ada duitnya, gue bilang gitu. Gue waktu itu masih ada duit sekitar 300 apa enggak gitu.
Ternyata bang gue bilang masih ada. Jujur banget ya, ini orang. Mungkin 1 dari 10.000 kali ya, atau 1 dari 1 juta, dari 100.000. Jujur banget. Terus gue bilang sama bang gue, bang, lo kasih aja duitnya semua ke dia gitu. Terus bilang makasih. Udah sama bang gue, duit yang ada di dompet itu dikasih ke dia semua. Dompetnya dikirim ke gue pakai paket. Udah tuh balik. Terus gue minta nomornya orang itu. Ya kan. Gue catat, gue save, sampai sekarang masih ada. Nah, karena dia dulu gue tanya kerjaan dia apa, dia bilang kerjaan dia itu tukang, ya kan. Tukang, pak, saya kerja serabutan, dia bilang gitu. Nah, jadi dia mau gue suruh ngerjain taman itu, ngerjain pagar. Gue mau nyuruh dia ngerjain pagar. Gitu guys, gue mau nyuruh dia ngerjain pagar, bongkar rumah gue pelan-pelan gitu, ya kan. Karena dia orangnya jujur. Malah gue pengen kalau mungkin gue punya bisnis gitu ya, dia pengen gue libatin gitu. Akhirnya ada juga kesempatan gue balas budi ke orang gitu sih guys. Nah, kemarin kan gue nelfon dia kan, namanya Mas Agus di Jogja. Gue bilang, mas masih di Jogja, gue bilang gitu. Iya pak, dia bilang gitu. Ini dengan dia nanya ini dari siapa, gue sebutin nama gue ya kan. Dia bingung, mas dapat nomor saya dari mana, gue bilang. Ya gue bilang dari teman-teman, adalah dari teman saya, gue bilang gitu, udah lama gitu. Dia bingung gitu. Padahal dia dulu pernah ngembalin dompet gue lama banget, tapi udah 12 tahun yang lalu. Bingung dia. Sampai 2 kali dia nanya kan. Terus gue bilang, mas tolong ya besok rumah saya di survei, gue bilang gitu. Lokasinya di sini. Nanti disurvei aja. Saya perlu mas bikin pagar, gue bilang gitu. Bikin pagar, ngebongkar kamar mandi yang di belakang, gitu kan. Bongkar kamar mandi yang di belakang, terus ya pokoknya ngerapiin pelan-pelan lah, gue bilang gitu. Oh iya pak, ya pak, ya pak, ya pak. Tapi dia masih bingung, kok dapat nomor saya dari siapa ya, dia bilang gitu. Bingung dia, asli. Ya mudah-mudahan dia orang baik beneran ya guys. Maksudnya nggak berubah lah, dulu dia baik, sekarang ya tetap baik gitu.
yang ke arah Cawang lancar. Tersendatnya gara-gara ini banyak yang bawa keluar di Selipi. Di depan ada polisi, jadi gua turunin dulu ya guys. Tipis. Ini loh maksud gua, penyempitan tuh di rumah sakit ini gitu ya maksud gua. Kenapa sih jalannya harus penyempit? Kenapa nggak tetap? Ini kan dari ya jalurnya, ya jalur dari 3 1 2 3 ya kan, di depan jadi salah BIM jadi 2. Ya mungkin karena kepotong jalur busway juga ya. Cuman kan ya itu kan pembangunan ya guys. Macetnya lumayan lah panjangnya sampai Tomang. Macet gara-gara di situ doang. Coba tetap 3 jalur tuh sampai trotoar sana sebelah kiri. Bangunan-bangunan itu mundur lagi gitu. Kan gue bilang mengutamakan. Bisa ternyata kita sampai di Selipi ini 738. Bener-bener guys. Setengah 8 sampai Tomang ya kan. Sampai Selipi jam 8 kurang. Ntar sampai Kuningan jam 8 lebih dikit. Habis ini kita battle di Jombongan. Ya itulah guys, kalau lo pengen punya sesuatu tapi anggaran lo nggak banyak, lo harus pintar-pintar mensiasat ya kan? Yang penting objektif lo tercapai gitu. Nah kalau nggak mulai itu nggak jadi guys. Apa kek, buka warung rujak, warung jus, warung pecel lele. Oke, kita naikin lagi. Yes. Selipi. Ini dari arah Grogol Tomang nggak boleh ke kanan.
Dari arah Gatsu bisa ke kanan, dari arah Petamburan bisa nggak bisa lurus ya sekarang. Generasi gue masih ngalamin guys yang namanya sleep itu boleh lurus, boleh belok kanan gitu. Masih ngalamin nggak satu jalur ini. Battle Pejompongan, rel kereta. Habis itu battle Penjernihan lampu merah. Ayam siapa nih guys? Ada yang tahu? Bisa nebak? Mie ayam Pak Yanto apa Pak Yato? Pak, kenapa nggak gerobaknya naikin aja sih Pak ke atas Pak? Pak Tarno, mie ayam Pak Tarno, Pak Tarno. Canda nih. Gimana guys? Sarapan di mie ayam Pak Tarno. Chance lo itu cuma hari Sabtu kalau dia jualan. Gue bingung mau parkir di mana kalau makan mie ayam itu ya. Tadi itu lagi sepi tuh guys. Biasanya udah ada yang ngantri 1, 2, 3 orang. Lihat di depan, segini banyaknya orang. Energi orang yang mau kerja. Ya, ditabrak dia. Taksi. Truk sebelah kanan. Tuh lihat. Tuh satu truk orang semua tuh guys. Gila ya. Gue kadang-kadang ada ungkapan gini, banyak yang lebih capek dari lo, cuma
mereka nggak seberisik lo. Nah itu kehidupan guys. Kerjanya lebih capek dari kita, kerja kasar ya kan, gajinya lebih kecil dari kita, tanggung jawabnya sama, hidupin keluarga ya kan? Gila ya. Emang ada ya sekarang Traveloka Eats? Baru dengar gua. Coba ntar cek ya. Traveloka Eats. Kayak GoFood ya berarti ya. Hijau. Ya gini lah guys, namanya juga Jakarta ya kan. Ya, saya juga mau gini. Go ahead, be my guest. Oke guys, wajah-wajah capek, belum mulai kerja aja udah capek guys. Gila kan. Mereka nih semua usianya produktif, tapi cuma yang modal itu yang mereka punya gitu. Kan nggak punya modal yang lain, nggak punya motor, nggak bisa jadi ojol, nggak punya knowledge buat jadiin skill. Nggak ada, mereka nggak punya, cuma punya tenaga itu. Dan kalau lo habis kerja seharian gitu ya, capek, wah capek penat, habis ketemu macet 2 jam 3 jam 2,5 jam ya kan, ngomelin bos, kerjaan lo nggak kelar-kelar, lo pulang ke rumah atau ke tempat tinggal lo, kos, apartemen, whatever ya kan, bisa ngadem di kamar pakai AC sambil nonton
film Netflix, di laptop, di TV. Orang itu enggak guys, kehidupan mereka nggak kayak gitu. Tinggal di kontrakan petak, itu pun mungkin sama rekan kerjanya dia juga. Dia cuma bisa berharap bisa rebahan, istirahat, makan, besok lanjut lagi, gitu aja. Hiburannya mungkin HP, telepon keluarganya, video call keluarganya di kampung, gitu aja. Makannya yang ada aja dimakan. Mungkin ada warung pecel lele, warung nasi rames, udah itu aja. Makan ini serok ya yang di bahasa Indonesia guys. Ramen serok yang ada di pasar Indonesia nggak makan itu. Mereka nggak kenyang, mereka makan itu juga. Nasi ya kan, kalau orang Jawa bilang tuh sapiring munjung, sama orek tempe, telur. Nah itu baru apa yang disebut oleh mereka tuh makanan. Lagi kita di putaran. Masih kurang sih, kayaknya bisa sampai ke 15. Gila ya, semacet itu kalau lewat Tomang, lewat Puri atau Meruya. Mungkin jam segini tuh kemarin tuh masih di Puri guys, masih di Meruya, bayangin. Masih di Meruya ya. Masih di Meruya. Sorry ya bang, sorry. Masih di Meruya, masih ada battle Meruya 3 km, battle Tomang sampai Selipi harapan kita ya kan, battle Petamburan lagi, Jompongan, Penjaringan. 9 lebih guys. Berarti kita harus ngubah jalur dong. Padahal gue tadi itu hitungannya jam 6.40 baru lepas Karawaci. 6.40, sekarang jam 18. 1 jam 20 menit. Mantap. New record. Dengan tanpa bantuan powerbot. Oke guys, makasih udah nemenin gua ya di vlog
vlog berangkat kerja edisi 8 Mei 2025. Pantengin terus vlog ini guys, temenin gue macet. Nemenin lo macet dengan orang macet guys, konsep baru ya kan. Oke, sehat terus, sukses terus, hari esok harus lebih baik. Jangan lupa like, share, subscribe podcast hari esok. Thank you guys, see you.